Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 8, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, pada minggu ini, hari Rabu, Bu Kesi akan memberikan materi tentang pembahasan SBA, tentang KD tekanan, dan pembahasan penilaian pada tanggal 27 Januari kemarin. Anak-anakku semuanya, untuk kelas 8, khususnya 8A, silahkan kalian setiap pagi dibiasakan bangun pagi, mandi, sarapan, dan silahkan untuk segera menempatkan diri dimanapun kalian berada. Cari tempat yang nyaman, boleh di ruang tamu, di tempat tidur, ataupun dimanapun, di teras, atau dimanapun yang membuat kalian nyaman untuk mengikuti PJJ ini. Anak-anakku semuanya, untuk kelas 8, materi semester 2, untuk mapel fisika, itu banyak sekali konsep-konsep yang harus kalian pelajari. Ya. Semua materi yang sudah Bu Esi berikan minggu-minggu kemarin, baik dalam bentuk PPT, video, atau ringkasan materi, silakan untuk dibaca, dibuka, dan dipelajari. Jika ada kesulitan, bisa bertanya di chat WA grup fisika kelas 8A. Anak-anakku semuanya, tetap semangat ya. Semangat untuk mengikuti PJJ. Biarpun belajarnya secara online, daring, Bu Kesi yakin kalian masih bisa mengikuti dengan baik. Apalagi di SMP Negeri 1 Majelaban sekarang menggunakan aplikasi yang bagus untuk kegiatan daringnya. Oke sayang, untuk pertama Bu Kesi akan membahas tentang penilaian ulangan harian yang kemarin, tanggal 27 yang kemarin ya. Silahkan untuk diperhatikan. Sebelumnya anak-anakku siapkan dulu HP-nya, Android-nya dipastikan sinyal dan kuota bagus ya, dinamis ya. Terus yang kedua, buku-buku SBA-nya silahkan dibuka, buku Erlangganya silahkan disiapkan, alat tulisnya, dan ya, karena ini kelas 8 semester 2 ini banyak konsepnya, siapkan juga buku tulisnya, pulpennya untuk nanti mencatat apa yang Bu Kesi sampaikan ya. Apa yang Bu Kesi sampaikan tolong nanti dicatat di dalam buku tulis dan langkah-langkahnya. Nanti silakan untuk ditulis, habis itu nanti dikerjakan, dihitung ya. Karena di semester 2 ini banyak konsep-konsep yang berbau hitungan ya. Ada konsepnya, nanti kalian harus menghitung ya. Bu Kesi yakin kalian sudah pintar dalam menghitung ya. Nanti Bu Kesi akan mengarahkan kalian dalam konsepnya saja ya. Nanti yang bagian ngitung kalian. Yang penting nanti kalian tinggal memasukkan angka-angkanya, tinggal dihitung. Ya. Nanti konsep akan Bu Kesi pandu. Oke sayang, untuk semester 2 ini Bu Kesi yakin ya kalian semuanya pasti bisa untuk mengikutinya dengan baik. Oke. Penilaian untuk semester 2 KD tekanan ini, Bu Kesi kemarin memberikan penilaiannya sejumlah 25 soal. Silakan untuk dipelajari, ya, dilihat, dicatat, dan dikerjakan. Ya. Nanti Bu Kesi akan membimbing konsepnya seperti apa. Oke. Ini adalah soalnya. Nah, soal yang Bu Kesi berikan saat penilaian kemarin ya. Penilaian bab 1. Ini soal yang pertama. Anak-anakku silakan untuk disiapkan buku tulisnya dan dicatat apa yang Bu Kesi sampaikan ya. Nanti kalian tinggal mencatat konsepnya, nanti terus dihitung ya. Soal yang pertama. Sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang kecil 1 cm kubik
dan luas penampang besar 100 cm3. Dengan gaya penampang kecil 10 Newton, maka besarnya penampang besar di sini menggunakan konsep hukum Pascal ya. Ini A1, ini A2, ini F1 dan yang ditanyakan adalah F2-nya. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tinggal nanti dikalikan silang dan konsep rumus-rumusnya sudah Bu Gesi berikan ketika di materi. Coba Bu Gesi buka dulu. Materinya sudah Bu Gesi jabarkan ketika di tanggal tanggal ini kayak ya. Konsep lah, ini konsep-konsepnya udah Bu Gesi berikan di sini ya. Nih, tekanan zat padat ya, bahwa ini Bu Gesi akan terangkan ini dulu ya. Nah, nanti tinggal Bu Gesi memberikan perintah ke kalian untuk menghitungnya menggunakan konsep yang Bu Gesi berikan ini ya. Yang pertama ya, akan Bu Gesi besarkan dulu ya. Nah. Tekanan pada zat padat, ya, tekanan itu disimbolkan dengan P besar, ya. Sayang, tekanan disimbolkan dengan P besar dalam satuan Newton per meter persegi atau nama lainnya Pascal. Ya. Besarnya tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya per luas. Gaya dalam F, luas dalam A. Ya, di sini kalau ditanyakan besarnya gaya, maka besarnya tekanan dikali besarnya luas. Ya. Kalau ditanyakan besarnya luas, maka besarnya gaya dibagi besarnya tekanan. Sehingga apa? Untuk menghasilkan tekanan besar, maka gayanya diperbesar dan luasnya diperkecil. Untuk menghasilkan tekanan kecil, maka luas permukaannya ini A-nya harus diperbesar ya. Untuk biar P-nya kecil, A-nya besar. P-nya besar, A-nya kecil. Karena apa? Karena P dengan A berbanding terbalik. P dengan F berbanding lurus. Jadi tekanannya besar itu jika apa? Gayanya juga besar. Tekanan kecil itu jika apa? Gayanya juga kecil, seperti itu. Yang kedua, konsep tekanan zat cair. pH ya. pH ini dari kata tekanan hanya hidrostatis ya. pH sama dengan Rho kali G kali H ya. Di mana Rho-nya adalah massa jenis zat cair, G-nya percepatan gravitasi bumi, dan H-nya adalah kedalaman ya. Kedalaman di sini artinya kedalaman benda dari permukaan zat cair masuk ke dalam ya. Ini jika ditanyakan Rho-nya, maka apa? pH per G kali H. Jika ditanyakan H-nya, maka pH per Rho kali G. Terus yang selanjutnya, konsep hukum Pascal. Ya. Tekanan di penampang 1 sama dengan tekanan di penampang 2. Sehingga apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka persamaannya akan menjadi persamaan silang. Ya. F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Nah, ini kalau ditanyakan F1. Nah, jika ditanyakan F2, ini jika ditanyakan A1, dan ini jika ditanyakan A2. Begitu. Next, untuk hukum Archimedes, ya,
hukum Archimedes atau gaya ke atas, F gaya, A itu atas ya, untuk memperingat-ingat ya. Besarnya gaya ke atas itu dipengaruhi oleh rho kali besarnya percepatan gravitasi dikali dengan volume ya. Ini bukan kecepatan tetapi volume ya. Maka kalau ditanyakan rho-nya FA per G kali V. Kalau ditanyakan V-nya FA per rho kali G. Konsep yang terakhir adalah hukum Boyle ya. Bahwa tekanan 1 dikali volume Z1 sama dengan tekanan 2 dikalikan volume Z2. Ini kalau ditanyakan seperti pada konsep hukum Pascal tadi ya. Tinggal dikalikan silang terus dibagi. Nah, seperti itu anak-anakku. Jadi untuk soal penilaian maupun soal di buku SBA, konsepnya menggunakan yang Bu Kesi berikan ini ya. Konsepnya menggunakan yang Bu Kesi berikan ini. Jadi tolong nanti kalau kalian lupa bisa melihat materi yang Bu Kesi sampaikan di dalam menu materi. Oke, next untuk materi yang Bu Kesi berikan ketika dalam bentuk word-nya juga udah komplit, nanti tinggal kalian kalau bisa di print juga bisa ya, di print habis itu terus di print dan kalau yang penting di stabilo seperti itu. Bentar. PPT-nya, bentar ini biasanya mau memberikan yang materi yang ringkasan. Yang video itu dilihat sendiri nanti. Untuk yang ringkasannya berada di, bentar kok belum ketemu. Materi yang berbentuk ringkasan. Belum mana? Bentar, di mana ini? 13 sudah. Bentar. Materi detail ini pas sini. Untuk PPT semua ya. Ya, bentar. Ya. Bentar, Bu Kesi lanjutkan aja ke yang penilaiannya. Nanti bisa kalian lihat sendiri di materi sudah Bu Kesi uploadkan. Oke, Bu Kesi lanjutkan. Untuk soal penilaian yang Bu Kesi berikan kemarin, ini menggunakan konsep hukum Pascal ya anak-anak, nomor 1. Maka F2 sama dengan F1 kali A2 per A1. Tolong untuk dihitung sendiri ya, konsepnya udah Bu Kesi berikan. Jadi ditanyakan F2. F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Next, soal yang ketiga. Nah, tekanan. Tekanan tadi konsepnya apa? Gaya persatuan luas. Besarnya gaya yang bekerja pada suatu bidang, ya juga bisa ya. Ini adalah tekanan. Oke, yang ketiga. Nah, perhatikan gambar gelas di bawah ini. Yang mempunyai tekanan besar, tadi Besi sudah sampaikan bahwa untuk menghasilkan tekanan besar, maka luasnya harus diperkecil. Maka luasnya diperkecil. Ini gelas ini mempunyai luas segini. Gelas
B mempunyai luas segini. Gelas C mempunyai luas segini. Gelas D mempunyai luas segini. Maka jawabnya apa? Yang D. Karena apa, Bu? Karena luas permukaannya yang paling kecil. Sekarang tekanan adalah gaya yang bekerja setiap satuan luas permukaan bidang. Ya, ini konsepnya yang mana yang paling betul? Nah, bahwa yaitu besarnya P itu F per A. Ya, jangan sampai kebalik ya. Tekanan itu gaya perluas. Tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh, nah tadi pH sama dengan rho G kali H. Berarti yang tidak apa? Yaitu D, kecepatan. Next, untuk nomor 6. Gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair ke segala arah. Itu yang disebut dengan hukum Pascal. Ya. Oke, next. Pompa hidrolik dengan luas. Nah, ini tadi, maka besarnya luas penampangnya, maka mencari F2-nya. Tinggal dihitung. Ya, sama tadi F1 kali A2 dibagi A1. Oke, next untuk nomor 8. Sebuah mobil melewati jalan yang lembek. Mobil susah bergerak, maka cara yang dilakukan agar mobil itu mudah bergerak dengan melewati jalan yang lembek itu apa? Yaitu adalah mengganti ban mobil dengan tipe yang lebih luas. Kenapa, Bu? Karena besarnya tekanan itu kecil jika luasnya itu diperbesar. Ya. Seperti kalian jika menggunakan sepatu hak kecil dengan sepatu hak yang alasnya besar itu pasti akan beda. Berjalan di tempat yang lembek, sepatu yang haknya kecil, runcing di bawahnya itu pasti akan memberikan tekanan besar sehingga tekanannya akan besar. Tapi jika sepatu dengan haknya itu alasnya itu besar, maka tekanannya akan kecil. Tidak cepat capek. Tapi kalau haknya kecil, itu akan cepat capek di betis kita. Nomor 9. Alat ukur tekanan darah. Ya, alat ukur tekanan darah yaitu manometer. Nomor 10. Ya, sebuah bak mandi berisi air setinggi 100 cm. Massa jenis ya, massa jenis ini adalah hanya 100 cm. Ini diubah dulu ke dalam meter ya. Kalian harus bisa mengubah satuan, konversi satuan. Massa jenis ini rho. Ini adalah percepatan gravitasinya. Maka yang ditanyakan pH. pH sama dengan rho kali G kali H. Tinggal kalian menghitung sendiri. Oke. Terus nomor 11 ya, nomor 11. 3 buah benda mempunyai volume yang sama. Ya, ini keadaan gaya ke atas benda seperti ini. Maka, perhatikan, ini A paling atas, B paling tengah, dan C paling bawah. Nah, yang apa? Benda yang dimasukkan adalah, bentar. Ini yang paling dalam sendiri siapa? Adalah benda kedalamannya yang paling besar. Ini kalau A itu dari sini ke sini, oh berarti lebih kecil. B dari sini sampai sini. C dari sini sampai sini. Berarti dari gambar tersebut, maka kedalaman yang besar adalah di titik C. Berarti benda C lebih besar daripada benda B. Benda B lebih besar daripada benda A. Maka urutannya C, B, A. Yaitu apa, Bu? Nah, yang
B. Oke, sekarang next, nomor 12. Nah, apabila berat kubus 160 Newton, volumenya sekian, maka besarnya tekanannya gampang sekali. Tinggal P sama dengan apa? Gaya dibagi luas. Seperti itu. Ya, oke. 13. Tekanan 1 Pascal setara dengan, nah ini adalah 1 Pascal itu sama dengan 10 Din per cm persegi. Next, nomor 14. Ya. Perhatikan. Apabila berat balok 15 Newton, berukuran lebar, panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya 50, lebarnya 20, tingginya 30. Maka tekanan yang diberikan balok pada lantai tersebut adalah berapa? Tekanan itu P, gaya dibagi luas, panjang, lebar, dan tinggi. Maka alasnya berbentuk apa? Yang menempel di balok di lantai itu adalah panjang kali lebar. Tinggal ini alasnya. Maka luasnya 50 cm kali 20 cm ini. Nanti tinggal tekanannya, gayanya dibagi luasnya. Oke, sekarang nomor 15 ya. Ini juga sama ini. Hukum Pascal juga ya, hukum Pascal. F2, F1 kali A2 dibagi F1. Dibagi A1 ya. Next, nomor 16. Berat benda di dalam air lebih kecil dibandingkan berat benda di udara. Karena apa? Karena berat benda itu mendapatkan gaya ke atas ya, gaya ke atas. Nomor 17. Ya. Para penyelam tradisional yang menyelam di lautan banyak terganggu pendengarannya. Karena apa? Ya. Karena penyelam itu ketika menyelam dia dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis air ya. Karena telinganya kan kemasukan air, jadi tekanannya besar. 18 ya. Pada tanah berlumpur, berkas kaki ayam lebih dalam daripada berkas kaki itik atau bebek. Karena apa? Karena kaki ayam itu apa? Selaputnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau itik atau bebek itu ada selaputnya di kakinya. Nah, kakinya itu ada selaputnya. Sehingga apa? Besarnya, luas pada kaki ayam itu lebih kecil daripada luas kaki itik. Sehingga menyebabkan apa? Tekanan yang disebabkan pada kaki ayam itu lebih dalam, ya, lebih besar daripada tekanan pada kaki itik. Next, nomor 19 ya. Gaya 10 Newton menghasilkan tekanan 5.000 Newton per meter persegi. Maka besarnya luas A sama dengan besarnya gaya dibagi dengan besarnya tekanan. Nomor 20. Nah, sebuah peti yang berdiri tegak. Nah, maka ukuran petinya sekian. Maka luasnya bidang tekannya berapa? Ya tinggal mencari luas tekannya. Luasnya ini disamakan dulu satuannya ya. Dalam meter persegi. Nomor 21. Tekanan
pada dasar bejana tergantung dari, ini tekanan hidrostatis ya. Nah, ini yang tak tergantung ya, berarti pH sama dengan rho GH. Maka yang tidak mempengaruhi adalah D, luas permukaannya. Nomor 22. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter, ya tensimeter itu menggunakan prinsip hukum Pascal. Nomor 23. Produk teknologi yang tidak menggunakan prinsip konsep mengapung, tenggelam, dan melayang, ya, itu adalah hukum Archimedes ya, maka adalah barometer ya, tekanan udara. Nomor 24, water pass merupakan salah satu penerapan dari hukum ya. Water pass kalian sudah pernah ya, water pass seperti di itu ya, menggunakan hukum tekanan hidrostatis. Kenapa, Bu? Ya, karena dipengaruhi oleh kedalamannya. Oke. Nomor terakhir 25. Untuk memperbesar tekanan hidrostatis, maka besarnya apa? Kedalamannya diperbesar ya, bukan volume tapi kedalamannya. Gitu. Begitu sayang untuk pembahasan soal penilaian yang Bu Esi sampaikan kemarin. Oke, anak-anakku kelas 8A, tolong untuk materi silahkan dibuka. Materi tidak akan bisa ditutup ya. Itu selamanya kapanpun kalian bisa membuka. Dibuka satu persatu, dipelajari, di print juga bagus, di stabilo. Terus yang kedua, pada menu tugas ya, pada menu tugas atau pada menu penilaian untuk dilihat ya. Di menu materi kalian harus membaca materinya supaya apa? Kalian bisa untuk kerekam jejaknya untuk sebagai absensi, bukti absensi. Gitu ya, sayang ya. Oke. Untuk materi pada sesi pertemuan kelima ini tentang pembahasan penilaian bab tekanan, Bu Esi cukup sekian. Habis ini masuk ke sesi yang kedua adalah pembahasan SBA. Ya. Bu Esi harapkan penanaman konsep yang sudah Bu Esi berikan di dalam materi, baik itu di PPT, Word, ringkasan dalam bentuk Word, maupun video, silakan untuk dibuka, dipelajari. Jika ada kesulitan, bisa menghubungi Bu Esi lewat chat WA grup fisika di masing-masing kelas. Gitu ya, sayang ya. Oke, terima kasih. Semangat untuk belajarnya. Tetap ikuti PJJ dengan baik. Sehat selalu. Sukses untuk anak-anakku semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.